Assalamualaikum teman-teman. Hari ini hari Selasa 25 Maret 2025. Ini berada di Terminal Tirtonadi Solo, dan ini area keberangkatan ke ini ya. Ada yang ke Purwodadi, Wonogiri, dan Jawa Timuran. Dan kita berada di shelter keberangkatan ini, Tirtonadi Jamus, dan sini juga ada shelter keberangkatan Tirtonadi Sukoharjo Jatipura via Mento ya, itu juga udah ada. Nanti jam Sasongko kita masih menunggu bus jam Sasongkonya. Biasanya tuh jadwalnya itu jam 5 pagi, tapi sekarang udah kemungkinan itu armadanya sedikit, jadi tidak ada yang nginep di sini ya. Jadi mungkin armadanya start dari Garasi Mulur ke Solo, dan ada yang start dari Garasi Mulur mengarah ke Jatipura, dan ini belum nyampe. Kemungkinan dia tadi jam 5 baru start dari Garasi Mulur. Kita masih menunggu di sini di Terminal Tirtonadi, dan ini suasananya belum seberapa padat ya. Ini tanggal 25, kemungkinan nanti padat-padatnya kemungkinan nanti malam lah. Tanggal 26, 27, 28 itu program mudik gratis yang turun di sini juga udah banyak ya, dari beberapa penyelenggara ya. Mudik gratis turun di Tirtonadi. Kalau untuk lonjakannya pemudik di tanggal-tanggal ini belum menunjukkan angka yang signifikan. Kita masih menunggu bus legendaris Damar Sasongko. Ya, inilah bis yang kita tunggu-tunggu, bis legend Damar Sasongko. Akhirnya yang kita tunggu datang juga ya, Damar Sasongko, bis legend semenjak saya masih sekolah SMP ini teman-teman. Sini aja mas, sini aja lah. Kita masih ngetem dulu teman, untuk menunggu keberangkatan di Terminal Tirtonadi. Inilah bus legend dari tahun 91-an ya. Ini Damar Sasongko. Jurusan itu dari Terminal Tirtonadi ini menuju ke Terminal Jatipura, yaitu via Sukoharjo ke timur Bionggarunggi, dan mentok finish di Jatipura. PP ini jam 5:30. Biasanya tuh kalau yang dulu jadwalnya itu jam 5 pagi di sini di Terminal Tirtonadi. Kita akan naik bus legend ini dari Tirtonadi menuju ke kampung halaman. Jateng tadinya keberangkatan shelter keberangkatannya Wonogiri di sini teman-teman. Sekarang udah pindah di sana, di bangunan tengah di Terminal Tirtonadi. Jadi ini shelternya udah tidak dipakai lagi, tapi tetap ini shelter untuk lokalan seperti Damar Sasongko, Karunia, teman-temannya di sini. Yang seperti ini untuk Batu Jamus. OTW dari Terminal Tirtonadi jam 5:40 jalan teman. Jam 5:40 kita start dari Terminal Tirtonadi menuju ke Terminal Jatipura.
Ini bapaknya. Ya, kita keluar dari pintu timurnya terminal Tirtonadi, kita ngambil kanan itu nanti melewati Agen Rosalia Indah Gilingan, nanti sebelah kanan itu jalan Masjid Raya Sesa itu. Kalau kita lurus itu bisa menuju ke gerbang tol Ngemplak. Truk Jateng, Siti Rahayu juga pada berangkat ini menuju ke Jawa Timuran. Yaitu penampakan kubahnya Masjid Syekh Zayed ya. Salah satu sekarang menjadi ikon wisata. Jadi di situ kebanyakan juga untuk yang pengajian atau juga banyak situ yang wisata, di situ juga banyak masjid. Ini letaknya tidak jauh dari Terminal Tirtonadi dan tidak jauh dari stasiun kereta api Solo Balapan. Aksesnya kalau dari Wonogiri juga kita bisa naik ini ya, kan naik Trans Jateng. Tapi kalau yang dari Jawa Timur bisa juga, kalau untuk lebih cepatnya, kalau nggak mau menunggu Trans Jateng yang arah dari Solo ke Wonogiri juga lewat sini, dan sebaliknya dari Wonogiri ke Solo juga lewat sini. Tapi kalau yang lebih cepat ya dari Terminal Tirtonadi bisa naik Gojek yang ke masjid sini, Masjid Syekh Zayed. Tidak jauh dari Terminal Tirtonadi. Di sini dulunya itu parkirannya Bandung Express nonton, tapi sekarang nggak tahu masih beroperasi nggak di Surakarta. Mungkin sekarang tinggal yang ke Denpasar ya. Untuk area Wonogiri juga masih ada sih, tapi jarang banget untuk bis Bandung Express. Kita nyampe di sini tepatnya sekitaran Kerten, Surakarta. Ini di sini biasanya itu cukup ramai juga penumpangnya, seperti anak-anak karena sekolah, karena ini udah hari libur ya untuk anak sekolah. Jadi jam-jam pagi sekarang kelihatan lengang ya, sepi.
6 dan dia start dari garasi Mulur Sidoarjo itu jam setengah 5. Jadi teman-teman yang kangen nih mau ke kampung halaman menuju ke Sunggarunggi mengarah ke timur ya sampai Jatipuro masih bisa ikut bus Legend Damar Sasongko. Sekarang tinggal infonya tinggal 3 armada teman-teman. Armada bus Damar Sasongko sampai sekarang masih eksis. Dari saya setelah SMP itu tahun 90, kalau nggak salah 92 atau 93 ya, dia mulai beroperasi sampai saya lulus sampai sekarang, sampai punya anak dia masih eksis melayani rute perjalanan dari terminal Jatipuro menuju ke terminal berlanjut Melati di Sunggarunggi ya. Tadinya ada komputer lain seperti di Marga Utama itu juga ada juga waktu saya masih sekolah SMP. Dia melayani Melati Jatipuro juga, tapi dia muter ya, tapi beroperasi tidak lama, dia akhirnya tutup trayek. Yang tetap eksis adalah bus Damar Sasongko. Di sana stasiun ini teman-teman, stasiun Solo Jebres. Ini bisa dari sini nih kita kalau mau ke Solo Jebres mengarah ke sana bisa naik beca ataupun bisa naik ojek online. Suasananya sepi dan ini penumpangnya juga sepi teman-teman, cuma ada 4 penumpang. Semoga nanti ke depan dari ke Sukoharjo arah Jatipuro ini semoga bisa ramai. Karena sekarang kebanyakan sudah pada ada kendaraan sendiri ya. Jadi kebanyakan pada naik motor dan juga anak sekolah itu sekitaran sekarang dari arah Sunggarunggi ke Jatipuro itu kebanyakan udah pulang, kebanyakan pada naik motor. Jadi udah jarang sekali naik bus seperti zaman-zaman saya sekolah. Dan ini ada medium serba mulia, sepertinya ada ke Nadi Manyaran ya. Kalau yang dulu kan ada big bus yang warna putih streaming livery biru. Sekarang dia ada medium, kemungkinan ya mulai kritis lagi jalur terkena di Manyaran. Ini teman-teman kalau ke kanan bisa ke ini, ke
BGS ataupun Benteng Tower Square. Di sana tempat belanja batik, dan ini jalur kereta api yang menuju ke Wonogiri ya, jalur kereta api Batara. Dia melintasi di jalur perkotaan, jadi dia melintasi juga di tempat perbelanjaan itu BTC, BGS di Pusat Grosir Batik Solo. Jadi dia dari Purwosari, kereta itu sekarang tempuh waktu 1 jam dari Purwosari menuju ke stasiun Wonogiri. Nah, dari sini nanti kita tembusnya itu nanti di ini namanya di Jembatan Bajem Solo Baru. Itu disitulah perjalanan kita kalau dari arah Wonogiri. Jembatan Bajem itu nanti dia mengambil arah ke kiri, jadi melewati Patung Pandawa 5. Kalau kita dari arah Ketornaji Wonogiri, nanti kita tembusnya di sebelah kanannya jalur Wonogiri ke Solo. Gunung Mulia teman-teman, garasinya bus Gunung Mulia dan GM Royal itu tadi. Kalau bus raya nanti di lampu merah Rumah Sakit Nirmarasuri dia ngambil kiri, tapi kalau bis Mukim ini nanti kita nggak lewat ya, kalau Big Bus baru lewat. Jadi di Kabupaten Sukoharjo itu ada 2 garasi bis, 3 lah sekarang. Gunung Mulia, GM Royal, tapi masih satu grup dengan Gunung Mulia, serta bus raya. Dulu ada medium bis yang melayani dari Watu Kelir ke Tetornadi, itu ada bis Wahyu, tapi sekarang juga udah off, dan sebenarnya para wisatanya juga udah off. Nah, ini di sini, ini ngambil kiri ini kita bisa menuju ke garasinya bus raya di lampu merah, depan rumah sakit, sampingnya Rumah Sakit Nirmarasuri.
menuju garis Bus Raya. Nah, ini rumah sakit Marasuki Sukoharjo, masuk Kabupaten Sukoharjo. Suasana jam 6:31 ya, teman di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Tadi kita naik bus Jamri sampai di Ternate itu jam 4 pagi. Setelah dari Kemayoran jam 7 malam. Tapi biasanya nggak ngambil video banyak ya teman-teman, karena duduknya juga udah di belakang dekat toilet, jadi nggak bisa ngambil video apa-apa, ngambil video samping. Kalau posisinya kita lewat jalur kotaan masih oke, masih ada cahaya. Kalau kita lewat yang di tol ini penerangan ya dekat, aku tadi yang ngambil video banyak. Kalau untuk keberangkatan naik bus Jamrinya dari Kemayoran menuju ke Ternate Solo. Itu di depan itu perjambangannya teman-teman, itu tembusan dari rutenya bus-bus big bus ya, yang dia dari arah Wonogiri itu dia tidak masuk kota, jadi dia di batas kota itu ngambil kiri, nanti tembusnya di sini nih setelah pasar. Nah, setelah pasar bus-bus yang dari Wonogiri tembusnya di sini, nah itu ada di Tunggal Jaya ya. Nah, kita kalau medium bus masih bisa lewat dalam kota sini. Dan ini sebentar lagi itu mendekati pasar Sukoharjo. Pasar Sukoharjo, pusat perbelanjaan Mitra. Dan ada juga dulu zaman saya masih sekolah itu ada bioskopnya, itu bioskop lupa saya 21 apa gimana ya, bioskop 21, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi, jadi bioskopnya itu udah tutup. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai pasar Sukoharjo. Bang Jateng Sukoharjo. Nah, ini pasar teman, pasar Sukoharjo. Ini kalau di sini kalau jam-jam subuh, jam-jam pagi di pinggir di sini banyak para pedagang teman-teman. Pedagang yang baru bongkar muat dari hasil panennya, dan ada juga para pedagang yang belanja, ibaratnya belanja pulang kan dijual lagi. Dia biasanya belanjanya nih di pinggir jalan ini penuh. Kalau udah siang begini ya udah pada masuk ke dalam. Kalau yang pagi memang diorang menghampar di pinggir-pinggir jalan ini. Nah, ini masih ada beberapa yang belum tutup ya. Nah, ini belanja, nanti dia jualnya itu keliling di perkampungan. Nah, ini bekas dulu bioskop 21, sekarang udah tidak beroperasi lagi.
udah lama semenjak dulu itu dengar ada kasus asusila pokoknya di dalam bioskop itu, akhirnya bioskopnya ditutup sama pemerintahan kota Kabupaten Sidoarjo. Dan ini Proliman teman-teman, kalau kita ngambil ke kanan itu bisa ke alun-alun Sukoharjo. Kita kalau ke kiri ini bisa ke garasinya bus ini Damarsa Songko di daerah Mulur. Kita lurus ini menuju ke Wonogiri. Pasar Nguter, tapi sebelum Pasar Nguter nanti kita udah ngambil ke kiri kalau untuk rute bus Damarsa Songko. Masjid Agung Sukoharjo. Kalau terminal Sukoharjo nanti dia udah di sisi timur ya teman-teman, udah mau di batas kotanya, pas batas kotanya terminalnya. Jadi aktivitasnya itu di terminal Sukoharjo itu juga ada angkatan pagi, angkatan siang maupun angkatan sore. Nah ini crash sama Damarsa Songko yang dari Jatipuro teman-teman. Nah kita sampai di lampu merah terminal Sukoharjo. Nah ini big bus tadi yang dari pertigaan Ilmarasuri tadi lewat pinggir kota, ada busnya di sini teman-teman. Ini gumul yang tadi terparkir di terminal Teton nanti sekitaran jam 4 ya waktu saya ditinggal, tapi saya sengaja nggak ikut gumul karena pengen berjamar sampai dekat rumah, jadi jemputnya nanti tidak terlalu jauh karena bukan rumah lagi ada pekerjaan, jadi tidak bisa menjemput di area. Setelah terminal kita memasuki desa Kempuh. Sesudah Kempuh nanti kita memasuki desa Garunggi. Nah Garunggi kita nanti menuju ke timur melintasi jembatan Bengawan Solo. Ini suasananya teman-teman pagi ini. Mungkin teman-teman yang kangen sama kampung halaman dan juga kangen naik bus Damarsa Songko. Nah ini saya rangkum dalam video perjalanan kali ini, mudik 2025 menuju kampung halaman. Ya sebentar lagi nanti kita akan ngambil arah kiri teman-teman. Jadi Garunggi menuju ke timur, dan ini di jalur ini minggu kemarin lah belum ada, sekitaran 1 bulan belum ada dilanda banjir ya teman-teman. Jadi luapan dari Sungai Bengawan Solo meluap sampai area sini ya, area lintas Sukoharjo Nguter. Yang dari sini itu tidak jauh ada jembatan Sungai Bengawan Solo, itu jembatan Bendungan Solo. Kalau terkenal itu jembatan Bendungan, di sana itu ada bendungan, terkenalnya Bendungan Pempel ya. Nah sebenarnya jaraknya jauh banget ya jembatannya sampai jalan itu tadi, jalan lintas Sukoharjo Wonogiri. Dari perlintasan kereta api teman-teman sekarang sudah dikasih palang pintu karena sekarang layanan kereta apinya lebih baik lagi, perjalanannya juga lebih cepat. Sekarang cuma menempuh waktu 1 jam dan kecepatan kereta juga bisa dipacu sampai 80 ya, 80 km per jam. Kalau dulu cuma 20 itu udah kenceng banget yang kereta Barata yang ini. Nah
kemarin meluap sampai jalan Tanah Raya Sunggarumi tadi. Jaraknya ada kurang lebih 1 kilo. Jadi kemarin itu memang benar-benar curah hujannya cukup tinggi, jadi airnya itu meluap. Nah, sinilah jalur kita menuju ke Jatipura teman-teman. Jadi memang lewat di tengah-tengah jalur penampungan, tapi jalur memang jalur lintas bisa tembus ke wilayah Jatipura walaupun ke wilayah Karanganyar. Tapi sekarang juga sudah dilihat si big bus, ada Grand Royal lewat sini, ada juga Raja Wali, tapi jarang banget ya kalau lewat sini, kecuali penumpang yang turun di Sumapolo itu tidak ada, pasti dia lewat di jalur ini. Kalau ada, dia akan lewat di jalur tadi Proliman dia ngambil ke kiri, yang dia melewati jalur lintasan mengarah ke garasinya Damar Surabaya ini. Ini jalurnya teman-teman, masih banyak persawahan, tapi jalannya sekarang sudah bagus, sudah banyak kan yang dicor, jadi yang di aspal itu udah sedikit, tapi kebanyakan jalurnya sudah dicor dan makin lebar juga. Dan di sini juga ada beberapa pabrik ya, seperti pabrik tekstil, rum, dan pabrik plastik, Golbin, dan juga banyak pabrik-pabrik lainnya. Tapi sekarang nggak tahu masih beroperasi atau tidak, karena semenjak dilanda pandemi banyak pabrik-pabrik yang memphk-kan para pekerjaannya, dan pabriknya juga udah ada yang tutup. Jadi sebentar lagi nanti kita akan melewati pabrik tekstil rum yang tahun-tahun kemarin itu menggemparkan karena polusinya ya, karena limbahnya ya. Itu juga saya sering di rumah, jadi nggak tahu apa dia masih beroperasi apa tidak. Pabrik tekstil ini dari sini tidak jauh lagi, tinggal sekitaran 2 tikungan lagi kita nyampe di pabrik tekstil rum. Pertama udah itu timbang lagi, kedua nanti nggak jauh lagi kita sampai. Nah ini teman-teman, tapi sepertinya pabriknya itu nggak kelihatan aktivitas ya, sudah tutup. Kemungkinan ya karena kemarin dilanda pandemi, dan ini juga mesin ATM-nya juga udah pada dibongkar ya. Jadi sebenarnya juga tidak ada aktivitas lagi di pabrik tekstil rum. Itu mesin ATM BRI dan BNI juga udah pada dicopot. Nah ini setelah rum tadi, nanti nggak jauh nanti kita akan ke pabrik plastik Golbin ya. Itu nggak tahu nanti apa masih beroperasi normal atau memang sudah mulai kurang produksi, karena memang kemarin karena cukup dampaknya cukup besar ya pandemi kemarin, jadi kebanyakan juga PHK karyawan cukup besar-besaran. Ini rutenya teman-teman, kalau kita naik Damar mau dari terminal Tirtonadi ke terminal Jatipura.
Jatipuro. Nah, sebetulnya kalau Dolphin masih aktivitas jadwalnya, nah masih tanpa beraktivitas, masih banyak karyawan yang masuk. Ini pabrik plastik. Nah, ini mesin ATM-nya BRI juga masih aktif, berarti pabriknya ini masih beroperasi walaupun telah mengurangi karyawan. Sebentar lagi kita akan sampai teman-teman. Tadi sudah melewati desa Jalap. Nanti setelah selesai di desa Gadingan. Nanti di Gadingan itu ada percabangan ya. Sebelah kanan itu kalau kita menuju ke arah muter, nah ke arah Guntur, ke arah Bendungan Colo atau seringnya terkenal itu Pengkol. Setelah ini nanti kita akan lewati percabangan. Setelah percabangan kita menuju jembatan, nggak lama lagi kita akan turun di wilayah desa saya tinggal. Jadi bagi teman-teman, janganlah bosan naik bis ya, walaupun kadang kondisinya apapun. Ini salah satu juga transportasi perintis yang mana dulu telah mengantarkan kita, ya, seperti saya waktu saya sekolah. Ini salah satunya itu bis yang mengantarkan saya sekolah pulang pergi dari 3 tahun saya sekolah saya ini yang kendaraannya di sini dan sampai sekarang masih eksis, walaupun sekarang sudah banyak ditinggalkan para penumpangnya karena sekarang yang moda transportasi itu setiap rumah sudah ada kendaraan motor, jadi anak sekolah itu kebanyakan sudah bawa motor sendiri-sendiri. Tapi semoga selalu tetap eksis dan jaya di setiap Serpong yang penumpangnya dari Terminal Ternate ke Terminal Jatipuro. Ini armada angkutan bis satu-satunya ya teman-teman dari Jatipuro ke Terminal Ternate. Dari sini nanti kurang lebihnya itu 1 kiloan, 1 kilo atau 1,5 kilo saya akan turun ya teman di desa Malasari. Nah, sekarang jalannya udah pada cor semua, udah bagus. Kalau zaman dulu masih mayoritas semua itu aspal, jalan berlubang-lubang. Itu tadi jembatan itu aspal, sini juga berlubang karena ini sekarang jalurnya itu sudah dilewati truk besar menuju ke pabrik gula tepung ya di daerah Klerong. Yang tadinya itu dia pabrik singkong, sekarang udah beralih jadi pabrik tepung. Jadi ini jalan ini banyak dilintasi truk-truk besar plat Lampung, kebanyakan BD ya. Jadi jalannya itu udah banyak dicor biar lebih kuat lagi. Kalau aspal memang kebanyakan sudah habis. Ini sudah lagi
Satu, ini depan satu tikungan, depannya lagi tikung lagi, dua tikungan nyampe. Kita akan turun ke Desa Malangsari. Terima kasih ya teman-teman telah menonton. Jangan lupa subscribe, dan kalau bermanfaat bisa di-share ke teman-teman kalian yang kangen perjalanan bersama Bus Jamar Sasongko Bus Legend rute Jatipuro Kertanadi. Nah itu kurang lebih 500 meter kita akan turun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busnya melanjutkan ke Jatipuro ya teman-teman ya. Bus Legend itu masih eksis melayani terminal Kertanadi ke terminal Jatipuro. Inilah lintasannya. Nah ini kita turun di sini. Namanya itu Desa Malangsari. Nah kita menunggu jemputan untuk pulang ke rumah.